Setelah Muhammad klaim sebagai nabi, ia disebut sebagai orang Sabi oleh masyarakat Mekah karena mereka melihatnya melakukan banyak ritual Sabi, termasuk sholat 5 waktu, melakukan gerakan sholat yang sama dengan Sabiin, Mandaian dan Harania, dan juga berwudu sebelum sholat. Di Al-Quran, Muhammad menyebut kaum Sabi sebagai ahli kitab, sama seperti kaum Yahudi dan Kristen. Ramadan adalah upacara yang dilakukan oleh bangsa Sabi, baik Sabiin, Harania maupun Mandaian. Dari tulisan Abu Zanat, penulis Arab dari Irak yang hidup sekitar tahun 747 Masehi, dapat disimpulkan setidaknya terdapat satu masyarakat Mandaian yang hidup di Irak Utara yang melakukan upacara Ramadan. Puasa Ramadan sudah dilakukan pra-Islam oleh kaum pagan jahiliyah. Perayaan ini awalnya diperkenalkan di Arabia oleh Sabiin, Harania. Dewa utama mereka adalah Dewa Bulan, dan sewaktu menyembah bulan, mereka berpuasa besar yang berlangsung selama 30 hari. Sejarawan Arab, Ibn Hazm, menyatakan puasa ini sebagai puasa Ramadan. Jazirah Arab dipenuhi oleh sekte agama. Di bulan di mana kaum Harania puasa selama 30 hari, mereka menyembah Dewa Sin, yakni Sang Bulan. Perayaan Ramadan yang mereka selenggarakan juga melakukan kurban yang dipersembahkan pada Sang Bulan. Sejarawan lain, Ibn Abi Zinah, juga menjelaskan kaum Harania, dan mengatakan bahwa mereka puasa selama 30 hari. Mereka menghadap Yaman saat sholat 5 kali sehari. Kita juga tahu bahwa umat muslim sholat 5 kali sehari. Kaum Harania puasa sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, sama seperti yang dilakukan muslim di bulan Ramadan. Sin atau Dewa Bulan dengan simbol bulan sabit adalah kepercayaan yang berasal dari Mesopotamia, Irak dan telah menyebar di Arab Selatan dan Utara. Simbol bulan sabit ditemukan di daerah penemuan arkeologi di Arab, Akkad, Kanaan, Mesir dan Syria. Biasanya ditemukan bersama simbol bintang di tengah lingkaran bulan sabit. Meskipun tidak selalu, simbol bintang itu adalah bintang Fajar. Ishtar dikaitkan dengan planet Venus. Menurut berbagai tulisan yang ada, nama dari Dewa Bulan adalah Sin, gelarnya adalah Al-Ilah, yang arti harafiahnya adalah dewa dari segala dewa, dewa yang paling utama dari semua dewa. Sebagaimana dikatakan oleh arkeolog S. Kun, Dewa Il, atau Al-Ilah, adalah Dewa Bulan dalam fase sabit. Dewa Bulan pada fase itu disebut Al-Ilah, yang lambat laun menjadi Allah di zaman pra-Islam. Orang-orang Arab yang menyembah Dewa Bulan bahkan sering menambahkan kata Allah sebagai bagian akhiran dari nama anak-anak mereka. Kata Al berarti dewa dan kata Lah berarti bulan. Allah menjadi Dewa Bulan. Pada masa pra-Islam, Hubal adalah salah satu dewa bulan yang dipuja di Jazirah Arab terutama suku Quraisy di Mekah. Hubal berbentuk arca menyerupai manusia yang disemayamkan di dalam Ka'bah, dan dipercaya sebagai dewa ramalan yang digunakan untuk membuat ramalan seputar kematian, keperawanan, dan perkawinan. Suku Quraisy menjadi pelindung tempat suci kuno, dengan menggantikan Khuzah. Hubal termasuk dewa hujan dan perang. Tempat terpenting di mana Hubal disebutkan adalah pada prasasti makam. Prasasti ini berada di kota kuno Medain Saleh di Nabatayan. Kota ini agak mirip Petra. Ada 138 makam Nabatayan di sana. Memang, setelah Petra, Medain Saleh adalah kota pemakaman Nabatayan terbesar kedua. Ka'bah adalah tempat persemayaman Hubal, dewa Arab purba tertinggi, sesembahan utama suku Quraisy. Menurut legenda, sekembalinya Qusay dari perjalanan ke Syria, ia membawa 3 dewi sesembahan ke Hejaz yaitu Al-Lat, Al-Uzza dan Manat, juga memahkotai dewa Hubal di dalam Ka'bah. Hubal dikaitkan dengan kata Aram untuk roh, merupakan dewa utama dalam Ka'bah dan dipresentasikan dalam bentuk tubuh manusia. Di sampingnya terdapat 7 anak panah yang biasa digunakan oleh para kahin dalam ritual mereka.
Menurut catatan Ibn Hisham, Amr bin Luhai mendapatkan sesembahan ini dari bangsa Moab. Ibn Katsir mencatat, Ibn Hisham menyatakan bahwa orang terpelajar mengatakan padanya bahwa Amr bin Luhai pergi dari Mekah ke Syria untuk urusan bisnis dan mencapai Moab di daerah Balia. Luhai kemudian meminta mereka untuk memberikan kepadanya berhala yang dapat dibawa ke tanah Arab di mana berhala itu dapat disembah, dan mereka memberikan kepadanya berhala bernama Hubal. Berhala ini dia bawa ke Mekah dan mempersiapkan acuan dan memerintahkan orang untuk menyembahnya dan memuliakannya. Dalam catatan Ibn Ishaq, Amr bin Luhai pemimpin suku Khuzah adalah orang yang menempatkan arca Hubal di dalam Ka'bah untuk dipuja sebagai salah satu dewa utama suku Khuzah. Lalu suku Quraisy kemudian hari menjadi pelindung Ka'bah menggantikan suku Khuzah. Abdul Muthalib adalah suku Quraisy, pernah membawa Muhammad sewaktu masih bayi ke hadapan arca Hubal. Setelah dikalahkan pasukan Muhammad dalam perang Badar, Abu Sufyan bin Harb, panglima suku Quraisy, menyerukan pertolongan pada Hubal demi memenangkan pertempuran selanjutnya dengan berkata, "Tunjukkanlah kemahakuasaanmu ya Hubal." Di dalam Ka'bah, Hubal sebagai dewa perantara, dan di depan Hubal, suku Quraisy melemparkan panah undian untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Ibn Katsir dan Ibn Ishaq menyatakan, Abdul Muthalib bernazar tatkala dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari orang-orang Quraisy saat menggali sumur Zamzam bahwa jika ia mempunyai 10 anak dan mereka besar sementara ia mampu melindunginya, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Ka'bah. Ketika anaknya sudah berjumlah 10, Abdul Muthalib berdiri di hadapan Hubal dan berdoa kepada Allah. Kemudian dia mempersembahkan Abdullah dan 10 unta sebagai kurban persembahan dan melemparkan panah undian. Pada akhirnya Abdul Muthalib tidak jadi mempersembahkan anaknya. Pada saat itu orang dari suku Quraisy berkata kepada Abdul Muthalib yang berdiri di dekat Hubal dan sedang berdoa kepada Bilah, "Sudah selesai. Allahmu berkenan kepadamu, oh Abdul Muthalib." Di sini dijelaskan bahwa suku Quraisy pergi kepada Hubal untuk sampai kepada dewa tertinggi, yaitu Allah. Kemungkinan Hubal adalah dewa perantara itu sendiri. Hal ini mendukung catatan Azraqi. Hal penting di sini adalah pergi ke dewa bulan untuk sampai kepada Bilah atau dewa bulan itu adalah Bilah. Kata Allah telah ada jauh sebelum munculnya Islam. Kata ini kemungkinan diambil dari sebutan Sanskerta untuk Dewi Durga. Nama Allah ini terdapat dalam kitab suci Hindu yaitu Rigveda Book 3 Hymn 30V10 dan Rigveda Book 9 Hymn 67V30. Namun, Allah yang ada pada zaman Muhammad bukanlah Dewi Durga. Hal ini dikarenakan percampuran kepercayaan Hindu India dengan kepercayaan lain yang memang asli dari Arab tersebut. Islam menggunakan nama Allah dari suku-suku Arab purba. Nama ini bervariasi di kalangan berbagai suku Nabatea. Pada akhirnya ini diaplikasikan kepada satu sesembahan yang adalah satu-satunya dan yang utama. Konsep Allah sebagai terminologi Arab untuk Tuhan yang Maha Tinggi sudah familiar bagi masyarakat Arab di masa Muhammad. Yang dilakukan Muhammad adalah memberikan makna baru untuk membersihkannya dari atribut politeisme. Prasasti tertua nama Hubal ditemukan di Nabatea, di daerah barat Laut Arabia, perbatasan Hijaz. Prasasti itu menghubungkan Hubal dengan Manawat. Kata itu berasal dari 3 kata yang dijadikan satu, mengacu kepada 3 dewi, Manat, Uzza, dan Lat. Ini sama dengan putri-putri Allah, yang dilambangkan di batu-batu yang digali oleh arkeolog di daerah utara Arabia. Ketiga putri yang sama terlihat bersamaan dengan bulan sabit, dewa bulan, menaungi mereka semua. Hubal tergabung dalam dewa-dewa Semitik, Baal, Adonis dan Tammuz, juga dewa musim semi, kesuburan,
pertanian dan panen. Baal dalam dialek Arab disebut juga Hubal. Nama ini berasal dari Hubal, yang dalam dialek Arab artikel berupa konsonal H atau Hu. Saleh menghubungkan Hubal dengan Baal, dan banyak para ilmuwan lain setuju dengannya. Nama Hubal tidak dapat dijelaskan dari bahasa Arab. Baal adalah berhala yang sering disebutkan dalam Alkitab. Dijelaskan Baal berada di Moab. Hubal juga dikenal sebagai Baal Samin, memiliki nama lain yang diberikan kepadanya. Salah satunya adalah Rahman atau penyayang. Juga, terpujilah menjadi namanya selamanya. Lebih dari 200 altar telah ditemukan di Arabia Utara dengan tulisan ini. Di zaman pra-Islam, banyak kuil untuk agama keluarga Dewa Bintang Arabia. Setiap kuil memiliki bentuk persegi yang sama, dengan struktur bagian dalam yang sama. Setiap kuil punya sumur mata air yang menyediakan air untuk meletakkan persembahan dan ibadah. Unsur utama semua kuil itu adalah batu hitam. Batu ini digambarkan sebagai batu meteor yang ditemukan orang-orang Arab dan dianggap keramat. Jika batu itu ditemukan, maka sebuah kuil akan dibangun di tempat itu. Kuil-kuil ini berasal dari Yaman dan dibangun untuk menyembah keluarga bintang. Kuil dalam tradisi pra-Islam memiliki 360 dewa-dewi termasuk Hajar Aswad. Para dewa-dewi disatukan dan diletakkan secara berurutan mengelilingi kuil. Dan Hajar Aswad, yang paling sakral, ditempatkan khusus di sudut timur kuil. Hal ini agar para peziarah haji bisa menghormati para dewa itu satu persatu secara berkeliling setahun sekali. Kuil ini dikaitkan dengan ritual kesuburan Arab. Ritual mengelilingi kuil dilakukan sebanyak 7 kali dalam kondisi telanjang. Peziarah wanita meminta kesuburan dengan menyentuh haidnya ke Hajar Aswad. Beberapa peneliti menjelaskan tentang Hajar Aswad memiliki kerangka yang tampak mirip dengan alat kelamin luar wanita. Tujuan mengelilingi kuil untuk menyembah Hubal dan Syams. Sedangkan mencium Hajar Aswad merupakan acuan kepada Hubal. Mereka meyakini para dewa-dewi mempunyai batu khusus yang akan menggantikan perwujudan diri mereka. Sementara melempar batu juga merupakan ritual yang berhubungan dengan dewa-dewa palsu. Sedangkan bukit-bukit kecil yang disebut Bukit Safa dan Marwah dipercaya merupakan tempat dewa Isaf dan Naila. Sering orang bertanya, mengapa pengikut haji harus berlari bolak-balik di antara bukit itu? Bukankah ini juga dilakukan para penyembah Isaf dan Naila di zaman jahiliyah? Menurut pakar Islam, Yusuf Ali, keseluruhan ziarah penyembah berhala dirohanikan dalam Islam. Dalam hadis dikatakan, Asim mengatakan pada kami bahwa dia berkata pada Anas bin Malik, sahabat Muhammad, apakah kalian tidak menyukai melaksanakan tawaf antara Bukit Safa dan Marwah? Dia menjawab, ya benar, karena itu bagian dari upacara ritual kaum musyrik hingga kemudian Allah menurunkan surah Al-Baqarah 158, yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari simbol Allah. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan tawaf antara keduanya. Bagaimana ritual ibadah Yaman di kuil itu? Perkataan dan kebiasaan Muhammad ditulis dalam hadis. Ada 7 hadis utama yang menjadi rujukan bagi muslim. Di hadis tersebut ada kebiasaan Muhammad mengusap dan mencium batu hitam, yakni rukun Yamani dan batu hitam. Ibn Abbas, saudara sepupu Muhammad salah satu periwayat hadis, mengatakan bahwa Muhammad seringkali mengusap 2 rukun Yamani. Yang dimaksud dengan rukun Yamani adalah batu hitam dan batu lain lagi yang disebut rukun. Dari keterangan ini kita ketahui bahwa kuil itu terdapat 2 benda keramat yang disebut rukun. Kedua batu ini ditempelkan di kuil itu dan disebut sebagai Yamani, sehingga bisa diketahui bahwa batu tersebut berasal dari Yaman.
Hal ini juga memperkuat keterangan bahwa kuil itu dibangun oleh pemimpin Yaman yakni Asad Abu Bakr, sesuai dengan tata cara ibadah Yaman, terutama ibadah agama keluarga bintang Arabia.